yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Shalom, selamat beribadah kembali dalam GBI Rem. Dan sebelum kita berdoa, saya ingin menyatakan suatu renungan bahwa iblis pernah komplain dengan Tuhan. Mengapa? Karena iblis berusaha menyerang Ayub, namun iblis selalu gagal. Rupanya karena Tuhan selalu memagari Ayub. Demikian juga hidup kita. Sebetulnya iblis seringkali menyerang kita dari berbagai sisi. Sisi finansial, sisi kesehatan, sisi kebahagiaan maupun sisi yang lainnya. Tapi kalau iblis gagal dan kita masih bertahan sampai saat ini, itu bukan karena kita hebat, namun karena ada pagar perlindungan Tuhan terhadap kita semua. Sebab itu, jangan kecil hati apapun situasi yang terjadi, tetap percayakan hidup kita dalam pagar perlindungan Tuhan. Jangan keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Jangan kita kehilangan percaya kita, kehilangan iman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini Engkau memampukan kami untuk bertahan melewati situasi dan kondisi yang ada. Sebab itu Tuhan, penuhi hati kami dengan roh-Mu Tuhan, yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Sehingga kami terus mengalami kasih-Mu, mengalami kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan kami dalam berbagai bentuknya. Dan penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu ketika Engkau berfirman, semua ada buat kami. Ketika Kau berfirman, semua terjadi bagi kami. Ketika Kau berfirman,
maka kami menjadi seperti yang kau rancangkan sejak semula, menjadi pemenang-pemenang di bumi sampai di surga. Mari umat Tuhan, engkau yang sudah siap untuk dipenuhi oleh roh dan firman Tuhan pada hari ini, bersama-sama dalam nama Yesus kita katakan, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan share sebagaimana biasanya mengenai apa yang perlu umat Tuhan lakukan di akhir zaman. Karena kita adalah umat Tuhan yang tinggal di akhir zaman. Sebetulnya ini bukan suatu berita baru. Karena saudara yang sudah mendengar khotbah saya selama ini akan tahu bahwa saya terus sharing tentang bagaimana kita menjadi pemenang di akhir zaman. Mengapa? Karena beberapa tahun yang lalu saya pernah mengalami peneguhan dari Tuhan mengenai tema ini. Waktu itu rombongan kami mestinya tidak bisa berangkat ke Israel. Ya, ketika di Jakarta kami sudah tertahan oleh satu dan lain hal. Tetapi somehow entah bagaimana Tuhan bekerja dengan ajaib sehingga kami bisa berangkat semua ke Israel. Dan bukan cuma itu, di Israel kami mendapatkan suatu kemudahan atau suatu bonus. Kami bisa masuk ke Istana Raja Daud di Yerusalem. Dan kami menyembah Tuhan di Istana Raja Daud. Tempat yang merupakan tidak pernah terbayangkan oleh saya. Walaupun selama ini saya membuat lagu-lagu terinspirasi dari Mazmur. Dan bisa menyembah di Istana Raja Daud itu gak terbayangkan oleh saya. Tetapi di situ saya dapat peneguhan bahwa Tuhan akan memberikan saya lagu-lagu dengan tujuan untuk menguatkan iman umat Tuhan di akhir zaman. Supaya tujuannya kita menjadi pemenang di akhir zaman. Dan akhirnya saya taat. Dan salah satu lagunya adalah Berdoa dan Berjaga-jaga. Dan itu ada di album Maranatha, di album yang berjudul Maranatha. Dan ini sih bukan promosi saudara, tapi untuk menjadi bukti bahwa ketika Tuhan menyampaikan profetik kepada kita, itu mestinya bisa dibuktikan. Harus ada wujudnya sehingga orang bisa melihat bahwa memang itu hal yang benar. Dan sejak saat itu saya selalu sharing, selalu melalui khotbah, melalui lagu, supaya kita semua dikuatkan umat Tuhan, dipersiapkan Tuhan menghadapi tanda-tanda akhir zaman. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu tanda-tanda akhir zaman? Tanda-tanda akhir zaman itu bukan berarti memastikan bahwa Yesus segera datang. Beda, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang. Jadi kita jangan membayangkan ketika bicara soal tanda-tanda akhir zaman itu, wah sebentar lagi nih. Oh, 1 bulan 2 bulan lagi mungkin Yesus akan datang ya. Seperti kita menonton iklan film saudara. Ya kalau kita nonton iklan film segera diputar. Artinya 1-2 bulan lagi akan muncul. Bukan itu. Ya karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Tuhan bisa datang kapan aja. Bisa hari ini, bisa besok, bisa berapa tahun lagi. Itu adalah hak kedaulatan Tuhan sendiri. Tetapi tanda-tanda akhir zaman itu menunjukkan hal yang pasti umat Tuhan lewati sebelum kedatangannya. Ya kalau Yesus sudah datang itu bukan akhir zaman lagi saudara. Itu udah end game, game over, sudah selesai. Nah apa saja tanda-tanda akhir zaman itu? Sebetulnya di kitab 2 Timotius 3 ayat 1. Saudara boleh buka 2 Timotius 3 ayat 1. Ada tanda-tanda akhir zaman yang sebetulnya sudah, sedang dan akan kita hadapi. Seluruh dunia hadapi, bukan cuma kita. Yaitu dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami, iya ya, saya bekerja makin sukar, berdagang makin sukar, ya membina suatu hubungan semakin sukar, mungkin mendidik anak kok semakin sukar, mungkin yang melayani juga merasa kayaknya membuat orang bertobat makin sukar. Jangan kecil hati, memang itu sedang terjadi. Bahwa hidup di mana-mana akan menjadi semakin sukar. Tapi kabar baiknya adalah bukan berarti kita harus kalah. Karena kalau kita lihat kitab Wahyu, ya seringkali kalau kita membaca Wahyu itu kita membacanya hanya tengah dan depan. Sehingga serem ya kan? Wah horor ini, begitu banyak peristiwa yang sedang terjadi. Jangan hanya baca tengah dan depan, tapi lihat belakangnya. Karena di belakangnya dikatakan bahwa Yesus menjadi pemenang. Dan nyanyian yang terakhir yang kita nyanyikan adalah di kitab Wahyu, nyanyian kemenangan. Jadi sama seperti film, kalau kita nonton film hanya tengah dan depan, kita gak akan dapat ujung cerita saudara. Kalau kita mau dapat kesimpulannya, harus tonton sampai ujungnya. Tuhan sudah kasih kita ujungnya, walaupun hidup makin sukar, tapi kita bisa jadi pemenang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan pemenang. Mungkin saat ini Bapak dan Ibu sedang bertanya-tanya,
apa sih yang sedang terjadi dan bagaimana cara mengatasi situasi yang sedang ada. Dan mari kita melihat Alkitab untuk mendapatkan jawabannya, tanda-tanda akhir zaman apa yang sedang terjadi. Kita buka bersama dari kitab Lukas 21. Lukas 21 itu adalah penjelasan tentang akhir zaman yang rinci sekali oleh Tuhan Yesus. Lukas 21, tapi saya akan bacanya dari ayat yang 9. Lukas 21 ayat 9 berkata, "Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab apa? Semuanya itu harus terjadi dahulu." Artinya tanda akhir zaman ini tidak bisa dihindari. Memang harus kita lewati semua. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Tuhan Yesus sudah katakan bahwa itu tidak berarti bahwa Tuhan Yesus itu datang pada saat itu. Karena banyak orang juga bertanya mengenai, katanya Tuhan Yesus segera datang ya. Tapi sampai sekarang ya, saya sering juga dengar itu dari kecil, Tuhan Yesus segera datang, tapi sampai sekarang kok gak datang-datang ya. Karena kita berpikir juga arti segera itu adalah coming soon, ya seperti film tadi. Tapi bukan itu maksudnya Alkitab. Maksudnya Alkitab adalah ketika Tuhan berkata aku datang segera, artinya itu dalam mendadak, sudden, segera. Tidak ada sistem cicil-mencicil dikit-dikit datangnya, no, dia akan datang dengan tiba-tiba. Itu maksudnya segera. Bukan secara periodik waktu, tapi bicara tentang cara dia datang. Oke? Dan kita lanjut, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya yang bertanya kepada Tuhan, kapankah akhir zaman itu akan terjadi? Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Ketika Tuhan Yesus bicara tentang sampar, Tuhan tidak bicara tentang penyakit tertentu spesifik. Tapi sampar di sini berarti adalah plague, wabah. Salah satu ciri-ciri akhir zaman, tanda akhir zaman adalah adanya wabah. Apapun, ya berarti termasuk yang sedang kita hadapi pandemi global yang saat ini terjadi. Dan bukan cuma sampar, tapi bicara dan kelaparan. Sebab itu, ini juga menjawab pertanyaan kita, apakah ini karena Tuhan marah kepada kita? Tuhan murka, ya lalu mendatangkan pandemi untuk menghukum kita? No, saya berani katakan bahwa melalui firman Tuhan ini bukan karena Tuhan murka pada kita. Bukan karena Tuhan sedang menghukum apalagi sedang membinasakan kita. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman yang memang harus terjadi. Karena kalau kita mau melihat sifat Tuhan, yang paling tepat adalah kita melihat sifat Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika ingin membuat orang bertobat? Saya tidak pernah membaca bahwa ketika Tuhan Yesus mau seseorang bertobat, dia mendatangkan penyakit. Biar kamu sakit. Lalu setelah sakit, kapok kan? Aku bikin kamu sembuh, bertobat. Enggak pernah. Tetapi Tuhan Yesus selalu membuat orang bertobat dengan melakukan kebaikan. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang terikat oleh iblis dilepaskan. Ketika ada orang berdosa yang ingin bertemu dia, diajak makan. Seperti Zakius. Ketika ada perempuan berdosa yang mengira bahwa dirinya itu tidak bisa tertolong, Tuhan Yesus jauh-jauh datang ke Samaria hanya untuk menemui dia. Jadi cara Tuhan Yesus menobatkan kita yang berdosa ini bukan dengan mendatangkan hukuman. Justru dengan mendatangkan kebaikan demi kebaikan sampai kita sadar sendiri. Waduh, saya ini begitu jahat ya. Tuhan itu begitu baik kepada saya dan selama ini saya abaikan. Itu cara Tuhan Yesus. Dan sebab itu kita bisa katakan bahwa penyakit ini datang itu memang adalah bagian dari suatu hal yang harus terjadi. Dan dikatakan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Artinya Tuhan gak mau mata kita hanya tertuju pada satu gejala saja. Ini tidak akan selalu ada, ya akan berakhir. Karena firman Tuhan juga katakan bahwa langit dan bumi akan berlalu. Artinya pandemi juga pasti berlalu. Segala masalah pasti akan berlalu. Tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tuhan Yesus mau bahwa perhatian fokus kita bukan pada gejala yang terjadi di bumi. Karena gak bakal ada habisnya. Setelah pandemi akan ada tanda yang lain. Akan ada kesulitan lain. Ada masalah lain. Ada kenyataan hidup yang lain. Tetapi Tuhan mau mata kita tertuju pada perkataan Tuhan Yesus. Karena perkataan Tuhan tidak pernah berlalu. Kalau Tuhan berkata kita diberkati apapun situasinya,
kita pasti diberkati. Kalau Tuhan berkata kita disembuhkan, apapun situasinya, kita pasti disembuhkan. Kalau Tuhan mau membangkitkan kita, bahkan kita sudah mati seperti Lazarus, kalau Tuhan mau kita bangkit, Tuhan pasti membangkitkan kita. Kalau Tuhan mau kita membawa kita masuk ke sorga, apapun yang terjadi, tidak bisa menghalangi Tuhan untuk membawa kita ke sorga. Bagian kita tetap berpegang, berfokus pada perkataan Tuhan. Karena selalu akan ada hal-hal yang mengejutkan dan ada tanda-tanda yang dahsyat di langit. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini kita melihat tanda-tanda akhir zaman, mari kita mulai berpikir bahwa tanda ini bukan tanda Tuhan untuk menakut-nakuti kita. Justru Tuhan sedang menunjukkan bahwa Alkitab itu sudah menunjukkan bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah akan terjadi sebelum hal itu terjadi. Tuhan sudah peringatkan kepada kita. Jadi jangan terprovokasi oleh iblis yang menyalahkan Tuhan, kecewa sama Tuhan. Kenapa kalau katanya Tuhan bisa menyembuhkan, kok banyak yang mati karena penyakit ini? Itu kedaulatan Tuhan. Kita gak bisa paksa Tuhan mau melakukan apa. Tapi buat kita yang penting kalau kita hidup dalam Tuhan, kan hidup adalah Kristus, mati kan keuntungan. Artinya Tuhan tidak mau kita terprovokasi oleh iblis, jadi kecewa, jadi pahit hati, bahkan meninggalkan Tuhan. Justru di saat ini Tuhan mau kita diingatkan bahwa Tuhan benar loh. Tuhan sudah peringatkan kita. Tuhan mau melindungi kita. Tuhan membuat kita bertahan. Tuhan mau memelihara hidup kita. Ingat, ketika Daud mengalami masalah, di Mazmur ada yang disebut dengan nyanyian ziarah. Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, nyanyian ziarah. Apa sih itu? Daud itu menyanyikan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu untuk mengingatkan dia bahwa Tuhan pun sanggup menolong dia di masa depan. Kenapa Daud perlu mengingat masa lalu? Karena memang kenyataannya iman kita sulit membayangkan masa depan. Sulit loh, kalau secara orang yang imannya kuat pun belum tentu bisa membayangkan apa yang akan Tuhan lakukan buat dia di masa depan. Tetapi kita selalu bisa ingat apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita di masa lalu. Tuhan pernah menolong kita. Waktu kita sakit dan mungkin kita merasa gak bisa disembuhkan, Tuhan sembuhkan kita. Waktu kita mengalami kesulitan finansial, bangkrut dan kita mengira, saya gak bisa bangkit lagi, sudah hancur semua. Tuhan bangkitkan lagi. Mungkin saudara juga pernah ngalamin putus cinta dan merasa saya gak bakal dapat yang lebih baik lagi. Ternyata sekarang saudara sudah dapat yang lebih baik lagi. Artinya apa? Jika di masa lalu krisis demi krisis sudah kita lewati dan kita mengira tidak akan bisa lewat, ternyata Tuhan membuat kita melewati. Maka saya percaya kasih dan kuasa Tuhan yang tidak berubah itu juga sanggup membawa kita melewati krisis yang ini. Bagian kita, tetap jaga iman kita, tetap jaga pengharapan kita pada janji Tuhan, tetap jaga kasih Tuhan dalam hidup kita. Nyanyian ziarah dari Daud itu. Nah, sekarang apa tujuannya? Tuhan memberikan tanda-tanda untuk menunjukkan bahwa Dia tahu masalah kita. Tanda-tanda itu justru adalah kesempatan untuk kita bersaksi, kata firman Tuhan. Artinya apa? Wah, Alkitab benar loh. Memang sudah terjadi dan akan terjadi dan terlihat. Artinya kalau Tuhan tahu masa depan dunia ini, Tuhan juga tahu masa depan kita. Tuhan tahu rancangan yang sudah disediakannya buat kita. Jangan khawatir. Bagian kita percayakan hidup kita, masa depan perusahaan kita, masa depan keluarga kita, apapun yang sedang kita khawatirkan. Memang saya tahu ya kadang-kadang kita pikir Tuhan suruh kita jangan khawatir. Tapi jangan takut saudara. Kalau Tuhan suruh kita jangan khawatir bukan berarti khawatir itu dosa dan kalau kita khawatir kita berdosa. Tapi Tuhan mau katakan jangan khawatir karena Tuhan tidak mau kita khawatir. Karena kekhawatiran itu tidak menambah apapun buat kita. Apa yang kita dapat dari kekhawatiran kita? Tapi Tuhan berkata jangan khawatir. Tuhan menghargai kita lebih dari burung pipit. Tuhan menghargai kita lebih dari bunga yang di padang. Bagian kita tetap ingat bahwa kalau Tuhan tahu tanda-tanda akhir zaman, Tuhan juga tahu masa depan saya. Jangan taruh masa depan kita pada kabar-kabar buruk, spekulasi-spekulasi, provokasi-provokasi iblis, orang-orang yang menjadi pahit hati, pengejek-pengejek di akhir zaman yang mungkin bertanya, mana Tuhan? Ya, dan mungkin ada yang saling menghakimi, ya saling menyakiti, melukai. Tapi kita taruh hati kita mempercayakan pada Tuhan yang tahu masa depan. Tidak ada orang yang tahu masa depan kita. Cuma Tuhan. Dan apa tujuan Tuhan memberikan tanda-tanda ini? Kita lihat di Lukas 21 ayat 27 dan 28. Lukas 21 ayat 27 dan 28 ini adalah seperti kesimpulan kenapa Tuhan
mengizinkan tanda-tanda akhir zaman. Dikatakan pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tujuan Tuhan justru bukan membinasakan manusia. Tujuan Tuhan semakin banyak orang yang melihat kemuliaannya. Tujuan tanda-tanda akhir zaman ini adalah Tuhan mengingatkan kita semua. Tuhan mengajak semua bangsa, ayo bertobat. Karena Tuhan mau kita semua melihat kemuliaannya. Dan bagaimana bagian kita? Kan tadi untuk semua orang. Ya, kalau buat anak Tuhan kan kita sudah tahu ya kan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, ini buat kita. Di ayat ke-28. Ya, kesimpulan tentang tanda akhir zaman yang Yesus khotbahkan pada murid-muridnya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, artinya masih banyak ya Bapak Ibu ya. Sebab itu dikatakan, tapi Tuhan gak bilang, makanya takut dong, makanya bertobat dong. No loh, Tuhan bicara begini, bangkitlah. Karena kita juga bicara hal ini di tema Paskah, saya pikir sangat-sangat tepat sekali pesan ini. Sama seperti Yesus bangkit, Yesus juga mau bangkitkan hidup kita. Bangkitlah. Mungkin kita merasa finansial kita sedang mati, merasa kesibukan kita sedang mati, bahkan kita merasa oh ini selesai resesi dan semuanya selesai. No, Tuhan berkata bangkitlah. Tuhan sanggup membangkitkan kita. Membangkitkan, tapi yang Tuhan mau bangkitkan itu pertama kali adalah iman kita. Bangkitlah. Ketika iman kita mati, artinya satu hal, kita terlalu banyak mendengar kabar-kabar buruk dari dunia, mendengar omongan-omongan yang tidak sehat, sehingga iman kita lemah. Sebab ketika kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita akan dikuatkan. Hari-hari begini, jangan sampai kita justru tinggalkan gereja. Mungkin kita pikirkan tidak ada ibadah. No, ibadah itu bukan hanya di gereja. Tuhan lagi kasih kita kesempatan untuk kita intim dengan Tuhan. Beribadah dimanapun kita ada melalui media. Dan dikatakan bukan cuma bangkitlah, tapi yang kedua angkatlah mukamu. Loh, lagi tanda akhir zaman begitu sulit kita malah angkatlah muka. Angkatlah muka ini, idiom ini selalu berarti, kalau saudara pernah dengar lagu angkatlah wajah rajamu tiba. Artinya angkatlah wajah itu adalah ayo pengharapanmu nyala lagi. Kalau kita tertunduk artinya kita malu. Tertunduk artinya kita kalah. Angkatlah wajah sebagai pemenang. Tuhan katakan justru di saat tanda akhir zaman terjadi, jangan kita seperti orang dunia yang justru kita lesu, kita lemah, ikut kecewa, ikut pahit hati, dan ikut menyalahkan. No, justru kita harus angkat wajah. Kita harus tunjukkan pada mereka bahwa kita punya hal yang lebih baik yang Tuhan sudah berikan buat kita, lebih dari sekarang. Dan kita pikir mungkin apakah Tuhan tidak mau saya kaya? No, saudara. Krisis di Israel di perjanjian lama itu sudah berkali-kali ada. Ya, ketika Yusuf itu juga mengalami krisis, bahkan sebelum krisis pun Tuhan menyuruh Yusuf untuk pergi duluan ke Mesir. Untuk apa? Supaya menyelamatkan bangsanya dari kelaparan. Tuhan juga memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Jangan merasa bahwa Tuhan kayaknya kalau kita kaya Tuhan marah. Malah kayaknya kita gak mau diberkati. Tuhan selalu mau berkati kita. Kenapa? Karena dari awal zaman Tuhan sudah berkata ketika Dia menciptakan kita, kita diberkati oleh Tuhan. Tapi tujuannya adalah apa? Untuk menguasai bumi ini. Artinya Tuhan mau kita memenangkan dunia ini dengan berkat yang Tuhan berikan buat kita. Jangan pernah merasa Tuhan tuh gak mau memberkati kita. Dia mau. Karena berkat itu bisa kita pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Untuk membawa kemuliaan Tuhan di berbagai situasi yang kita hadapi. Jadi Tuhan mau kita angkat muka. Sebab ketika Yusuf dipakai Tuhan, maka umat Israel dimasukkan ke Goshen di Mesir. Di negeri yang kelihatannya tidak berlimpah susu dan madunya sebagaimana di Kanaan. Toh bisa Tuhan berkati karena Goshen artinya dibanjiri. Dibanjiri ini bukan air ya Bapak Ibu ya. Artinya dibanjiri ini berkelimpahan. Bukan cuma berlimpah, dibanjiri. Ya, bisa bayangkan kan. Artinya Tuhan selalu punya rencana untuk memenangkan kita. Saya katakan bahwa kemauan Tuhan itu ada 5S. Ya. Yang pertama Tuhan pasti mau kita selamat. Yang kedua Tuhan mau kita sehat. Dan ketiga Tuhan mau kita sukses. Dan Tuhan mau kita sukacita. Nah yang kelima, 5 ini adalah angka kasih karunia. Semua yang terbaik.
Jadi Tuhan mau kita mengalami kebaikan dari Tuhan. Itu kenapa Tuhan menciptakan manusia itu di Taman Eden. Saudara tahu apa arti Taman Eden? Eden artinya pleasure, kenikmatan. Tuhan merancang hidup kita penuh dengan kenikmatan dari Tuhan. Baik rohani, baik jasmani. Tidak perlu dipisah-pisahkan. Karena Tuhan mau kita lengkap. Yang seringkali memisahkan itu manusia. Oh, saya cukup bahagia rohani, silakan, it's okay. Ya, tapi ada juga yang bilang, oh saya cukup yang penting jasmani. Oh, saudara belum tentu bisa. Karena ketika kita jasmani melimpah, tapi kalau rohani kita lemah, kita juga gak bahagia, betul kan? Tuhan mau kita 5S. Sukses iya, tapi sukacita juga iya. Karena itu maunya Tuhan. Dan saudara dikatakan, apa alasan Tuhan mau kita bangkit dan mengangkat wajah? Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Tuhan gak bilang kebinasaanmu sudah dekat, penghukumanmu sudah dekat, penghakimanmu sudah dekat. Rencana Tuhan buat kita anak-anaknya adalah menyelamatkan kita. Jangan pernah izinkan iblis untuk memprovokasi kita sehingga kita merasa oh mungkin saya punya salah apa, punya dosa apa. Memang kita punya salah sama Tuhan. Mungkin selama ini kita mengabaikan Tuhan. Mungkin kita kurang sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi itu bukan alasan Tuhan mendatangkan tulah dalam hidup kita. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita. Justru inilah kesempatan. Saat ini ayo kita kembali melekat pada Tuhan. Dan banyak orang bertanya, kalau gitu kami harus bagaimana menghadapi situasi akhir zaman ini? Dimulai dari hati kita. Sebab itu ada satu lagu yang Tuhan sudah berikan pada saya dan yang tahu lagu ini yuk kita nyanyi sama-sama biar lagu ini mengingatkan kita untuk selalu berdoa dan berjaga. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Amin. Seperti anak darah yang bijaksana layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja di saat hari Tuhan tiba. Arahkan hati kita untuk berdoa berjaga. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman supaya kita kuat, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah, seperti anak darah yang bijaksana layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagi siapa? Bagimu Raja di saat hari Tuhan tiba. Di saat hari Tuhan, di saat hari Tuhan tiba. Bersama-sama katakan, berdoa dan berjaga-jaga. Amin. Saudara, Lukas juga mengatakan bahwa cara manusia menghadapi akhir zaman yaitu dengan berdoa dan berjaga-jaga. Nah, mari kita buka firman Tuhan. Lukas 21 ayat 36. Karena dari firman Tuhan inilah lahir lagu yang tadi. Lukas 21 ayat 36. Tapi baik juga kita baca dari 35. Jadi katakan sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Seringkali iblis juga memprovokasi dan bilang, oh kamu aja kali yang apes, kamu yang sial ya, kamu gak dikasih Tuhan, kamu gak dicintai Tuhan. No, seluruh penduduk bumi mengalami tanda akhir zaman yang sama. Bukan cuma kita sendiri,
iblis selalu berusaha membuat kita sendiri. Karena iblis tahu kalau kita merasa sendirian, kita lemah. No, mungkin ada yang mengeluh dan bilang, kok cuma saya mengalami ini? No, semua punya penderitanya masing-masing. Bagian kita, apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya apa? Kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Jadi kita gak bisa berdoa, Tuhan, saya jangan sampai kena begini dong. Gak bisa, ini harus terjadi. Ini rencana Tuhan, bagian dari sudah Tuhan nyatakan. Dan kalau gak terjadi justru Alkitab bohong dong, saudara. Tapi yang Tuhan bilang, minta kekuatan. Tetap bisa bersuka cita, tetap pikiran kita berhikmat. Apa yang harus dilakukan, mempersiapkan diri bagaimana untuk setelah ini. Mungkin saya harus beradaptasi, mungkin cara berdagang saya harus beradaptasi. Mungkin saudara akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk ide-ide baru. Saya akan melakukan ini habis ini. Dan mungkin yang melayani juga Tuhan akan berikan ide-ide baru untuk beradaptasi. Kita selalu harus beradaptasi. Itulah kenapa saudara, Alkitab ini bisa berlaku sepanjang masa. Karena yang Tuhan bicarakan bukan soal budaya. Budaya bisa berlalu, cara berpakaian bisa lewat. Ya, apapun bisa lewat, cara kita makan, teknologi bisa lewat. Tetapi kalau bicara soal karakter, bicara soal hikmat, bicara soal kasih dan kuasa Tuhan, tidak pernah berubah. Alkitab selalu bicara tentang hikmat, karakter, tentang apa yang harus kita lakukan. Dan itu gak bakal berubah. Kalau Tuhan mau kita berubah, artinya berubah menjadi hal yang lebih baik. Kita lihat dikatakan, selain beroleh kekuatan dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Artinya kalau kita bicara soal tahan berdiri, itu bicara soal kemenangan, tegak berdiri. Ya, kalau bicara soal idiom atau pepatah, tahan berdiri, tegak berdiri, bukan gak boleh duduk, saudara. Tapi ini bicara soal kita berakhir sebagai pemenang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah mengalahkan dunia. Itu berdoa. Bagaimana dengan berjaga-jaga? Untuk lebih jelasnya, kita buka tentang ayat firman Tuhan tentang berjaga-jaga supaya kita lebih jelas. Kita buka Markus 14 ayat 38. Markus 14 ayat 38 itu bicara tentang ketika Tuhan Yesus berdoa, lalu murid-muridnya pergi ya, 3 murid nyaring satunya Tuhan. Ya, Yohanes, kemudian Petrus dan kemudian Yakobus ikut, tapi mereka tertidur. Tapi lucunya, yang Tuhan bicara ayat ini kepada Petrus. Yohanes juga tidur, Yakobus juga tidur. Kenapa Petrus yang Tuhan bicara ini? Dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kenapa Tuhan Yesus bicara kepada Petrus? Karena Tuhan tahu Petrus yang akan jatuh. Tuhan tahu bukan Yakobus, bukan Yohanes, tapi Petrus yang akan jatuh. Nah, apa artinya berjaga-jaga? Banyak orang mengartikan berjaga-jaga ini adalah, siap sedia lo, nanti Tuhan datang lo, kamu gak keangkat lo kalau gak berjaga-jaga. Aduh, kalau kita mengartikan berjaga-jaga seperti itu, ditanggung bakal cepet capek, saudaraku. Hidup kita akan tegang terus. Dikit-dikit, bentar Tuhan datang, bentar Tuhan datang. No, Tuhan tidak datang untuk mereka yang berjaga-jaga. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak datang untuk mereka berjaga-jaga. Sebab orang yang sedang bekerja di ladang pun Tuhan angkat. Mereka gak lagi berjaga-jaga, lagi kerja. Ada darah bijaksana sedang tidur. Bukan begadang loh, saudara, tidur. Toh mereka juga tetap terangkat. Artinya apa? Bukan itu maksudnya berjaga-jaga. Tapi yang perlu dijaga adalah supaya roh kita dijaga, tetap intim dengan Tuhan. Roh kita tetap melekat pada Tuhan. Roh kita tidak terpisah dari Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Sehingga dalam situasi apapun Tuhan selalu mempersiapkan kita. Kalau kita mungkin ada dosa dan kita tidak siap, Roh Kudusnya akan selalu mengingatkan kita agar kita bertobat kembali kepada Tuhan. Kalau kita merasa jauh dari Tuhan, Roh Kudusnya akan terus memanggil kita. Karena itu sifat Tuhan. Ketika kita jauh, Tuhan gak biarin aja. Banyak seperti Jonathan, ada 10 ciptakan yang baru. No, Tuhan selalu punya sifat ketika kita jauh, tersesat seperti domba yang hilang, Dia tinggalkan 99 yang baik-baik, Dia kejar kita. Dan itu dibuktikan berkali-kali. Ketika ada murid-murid Yesus yang kecewa karena Yesus mati, mereka pergi meninggalkan rombongan dan kembali ke Emmaus. Rupanya mereka gak dengar Yesus sudah bangkit. Karena mereka taunya Yesus mati. Toh Tuhan yang bilang, itu murid-murid
durhaka. Sudah, lupakan, move on, kita cari yang baru. No, Tuhan Yesus mengejar mereka sampai mereka kembali lagi. Sifat Tuhan, bahkan saat kita jatuh ke jurang paling dalam pun, Dia selalu mau angkat kita. Itu Tuhan kita. Kalau gitu berjaga-jaga itu artinya apa? Supaya hati kita melekat pada Tuhan. Supaya ketika kita mengalami masalah, Tuhan yang kuatkan kita. Kita melakukan kesalahan, Roh Kudus yang ingatkan kita. Itulah tujuan akhir zaman. Ketika tanda-tanda akhir zaman ini diberikan, saudara bayangkan itu seperti rambu-rambu di jalan. Kenapa ada dilarang stop? Kenapa di dekat pintu kereta ada tanda? Ya, kenapa? Untuk memperingatkan ada hal bahaya di depan kita, menuju jalan yang benar. Oh, kalau kita one way, kita jalan benar. Tanda-tanda akhir zaman ini justru rambu-rambu rohani dari Tuhan. Kita ada di jalur yang benar. Alkitab benar. Berarti apapun yang Tuhan Yesus ngomong tentang kita pasti benar. Apapun rencananya pasti tepat, gak pernah keliru. Itu justru tujuannya. Jadi berjaga-jaga itu adalah menjaga hati kita tetap intim dengan Tuhan. Dan contoh keintiman dengan Tuhan, mungkin saudara juga bilang, oh saya ini bukan tipe intim lah. Kayaknya sebab kenapa? Saudara membayangkan keintiman itu seperti orang pacaran. Saya juga dulu ketika mendengar konsep tentang intim dengan Tuhan, saya pikir gini, saya kayaknya orangnya cukup maco lah ya. Maksudnya kalau intim dengan Tuhan itu gimana gitu. Tapi Tuhan memberi saya ilustrasi ketika saya sedang mencari ilham ya, duduk di kafe ya. Kalau sekarang lagi tidak boleh saudara, tapi waktu itu boleh. Ya masih aman situasi. Dan dari cara orang makan, saya tahu bahwa orang itu sedang berpacaran atau menikah loh saudara. Dari cara makannya. Kenapa? Karena ketika orang yang pacaran, makannya gimana saudara? Oh, nyuapin makanannya pelan-pelan. Pelan-pelan ya, sambil mata terus menatap pasangannya pelan-pelan. Dan makanannya gak dihabiskan saudara. Kalau bisa menunjukkan dia itu gak rakus ya kan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kalau dia mau bersendawa, maaf dia akan tahan. Pokoknya jangan bunyilah yang macam-macam. Nah, kalau saya tahu itu dia sedang pacaran. Tapi kalian sudah menikah, beda saudara. Makanya ngegas, nggak pakai rem, saudara. Wah makan habis. Kalau lagi bersendawa, udah bunyi sekeras apapun nggak peduli dia, ya kan? Dan kemudian kalau makannya bersisa, bagaimana? Panggil pelayan, bungkus, bawa pulang. Saya tahu ini pada belum nikah kalau begini. Apa maksud dari cerita ini? Tuhan mengingatkan saya, keintiman orang yang menikah, kenapa dia bisa berlaku seperti itu? Karena dia percaya pasangannya menerima dia apa adanya. Itu keintiman. Bukan soal ekspresi kita, tapi justru iman kita bahwa siapapun saya, apapun yang saya lakukan, karakter saya bagaimanapun, Tuhan terima kekurangan saya. Kita gak takut di hadapan Tuhan. Kita seringkali datang pada Tuhan dengan merasa saya gak layak. Betul, sampai kapanpun kita gak layak. Musa pun tidak bisa masuk ke kemah pertemuan loh saudara. Kesian ya. Di dalam tabernakel, namanya sih tabernakel Musa, tapi Musa sendiri gak bisa masuk karena tidak tahan. Tapi kita bisa datang kepada Tuhan, kenapa? Karena darah Yesus sudah intimkan kita dengan Tuhan kembali. Dia menerima segala kekurangan kita. Jangan ragu-ragu datang sama Tuhan. Keintiman dengan Tuhan dimulai dari percaya bahwa Tuhan menerima saudara dan saya apa adanya. Sehingga ketika kita mempercayakan hidup kita, maka hikmat-hikmat Tuhan akan kita alami. Keintiman Henoh, keintiman Daud, keintiman Musa, keintiman Nuh, keintiman perempuan Samaria berbeda semua. Tapi semua hal yang sama. Mereka percaya sepenuhnya pada Yesus, bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Henoh diangkat Tuhan bukan karena dia sempurna. Henoh diangkat Tuhan karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Dan kemudian Daud, dia bisa dekat dengan Tuhan bukan karena dia sempurna. Oh kalau bicara soal perbuatan sempurna, saya percaya kaum Farisi lebih sempurna perbuatannya daripada Daud. Tetapi Tuhan gak intim dengan kaum Farisi. Tuhan intim dengan Daud. Bahkan sampai akhir zaman pun kalau saudara baca, nama yang paling ditulis di kitab Wahyu yang terakhir adalah Daud. Akulah tunas Daud yang gilang gemilang, kata Yesus. Kenapa? Karena Daud punya hati yang intim apa adanya dengan Tuhan. Dia banyak berbuat kesalahan, tetapi dia selalu mau kembali pada Tuhan, mengizinkan Tuhan mengubahnya sampai dia menjadi lebih baik. Karena saya percaya firman Tuhan yang terakhir akan meneguhkan kita bahwa untuk bisa bersiap-siap diangkat Tuhan itu bukan bagian dari kita, itu bagian dari Tuhan loh. Saudara nggak percaya? Saya ulangi ya.
untuk bisa bersiap-siap diangkat oleh Tuhan pada akhirnya, itu bukan bagian kita. Itu bagian Tuhan. Kita buka ya. 1 Korintus 1 ayat 8. 1 Korintus 1 ayat 8. Firman Tuhan di ayat yang terakhir buat kita semua. Sebelum kita berdoa, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian supaya sebagaimana tanda-tanda akhir zaman ini, tanda akhir zaman yang berikutnya pun kita bisa lewati dengan hikmat dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan sedang mengingatkan kita. Ternyata baru pandemi ini aja banyak hal yang sudah manusia gak mampu lakukan. Itu aja. Kalau kita menyadari itu, maka kita pasti sanggup melakukan segalanya bersama Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 8, ia juga akan apa? Meneguhkan kamu. Siapa yang meneguhkan? Tuhan Yesus yang teguhkan kita. Meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga apa? Kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan kita yang berusaha tidak bercacat. Tapi kalau kita intim dengan Tuhan, firman-Nya akan terus membersihkan kita. Hati kita dibersihkan. Kita bukan lagi soal tidak berbuat dosa. Kita gak pengen lagi berbuat dosa. Itu yang penting buat Tuhan. Karena yang Tuhan lihat hati kita. Mungkin kita bisa berdosa. Tapi kalau hati kita gak pengen lagi berbuat dosa, itu yang Tuhan cari. Dan itu gak bisa dimulai dari usaha kita sendiri. Tapi ketika roh Tuhan memenuhi kita. Mungkin saudara pikir, wah kalau intim dengan Tuhan terjadi aneh gak hidupnya? Tenang. Itu pikiran saya. Waktu Daud intim dengan Tuhan, Tuhan ingatkan ketika Daud intim dengan Tuhan, Daud tidak jadi pertapa, saudara. Daud tetap jadi raja yang mulia sampai akhir hidupnya. Itu membuktikan pada kita bahwa Tuhan pun mau kita hidup berkemenangan di dunia. Lengkap, rohani, jasmani. Daud tidak perlu meninggalkan hartanya. Daud tidak perlu jadi musuh berkat. Enggak. Daud tetap menyadari bahwa berkat itu dari Tuhan. Dan dia dikasih hikmat oleh Tuhan untuk menggunakan berkatnya dengan bijaksana. Seperti anak darah yang bijaksana. Itu hasil dari keintiman dengan Tuhan. Ketika Zakius bertemu dengan Tuhan, Tuhan ubah dia. Ketika perempuan Samaria bertemu dengan Tuhan, Tuhan ubah dia. Setiap perjumpaan dengan kasih dan kuasa Tuhan Yesus pasti mengubah kita. Pengorbanannya adalah bukti Tuhan mengasihi kita apa adanya. Kebangkitannya adalah bukti bahwa Tuhan berkuasa atas segala perkara hidup kita. Sebab itu biar firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan kita. Bahwa supaya kita berdoa dan berjaga-jaga dan menjadi pemenang atas tanda-tanda akhir zaman. Mari kita berdoa. Haleluya. Mungkin saat ini saudara yang merasa jauh dari Tuhan karena berbagai alasan, provokasi iblis berkata engkau tidak layak. Oh memang kita semua gak ada yang layak. Kita dilayakkan oleh kasih karunia-Nya. Ketika bangsa Israel membawa domba persembahan, bukan orang itu yang harus tidak bercacat. Domba itu yang harus tidak bercacat. Imam itu bukan melihat kita. Imam itu melihat dombanya. Demikian juga saat ini. Kenapa kita bisa intim dengan Tuhan? Karena yang Bapa lihat bukannya cacat dalam diri kita, tapi ketidakcacatan, kesempurnaan anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus yang sudah berkorban buat kita semua. Sehingga kita bisa pastikan justru dalam hadirat Tuhan kita dimurnikan kembali, kita disegarkan kembali, kita dipulihkan kembali. Saya percaya firman Tuhan hari ini, kita dikuatkan kembali, kita di-refresh kembali, kita diperlengkapi, dipersiapkan untuk menghadapi hari demi hari. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kemenangan buat hidup kita. Sebab itu saya berdoa buat saudara yang mau intim dengan Tuhan. Buka hatimu dan bilang, Tuhan, aku mau intim dengan Engkau. Aku percaya bahwa Tuhan mengasihi aku apa adanya. Tuhan menerima segala kekuranganku dan Tuhan punya rencana masa depan yang indah bagiku. Iman ini yang akan membuat kita menjadi pemenang seperti Daud menjadi pemenang di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan firman ini berbuah di hati pendengarnya sehingga mengalami kemenangan buah 30, 60, 100 kali lipat ganda. Bukan cuma soal rohani, tapi jasmani. Kami percaya yang hilang dapat Engkau kembalikan Tuhan. Oh, yang rugi dapat Engkau kembali beri kebaikan, berkat yang lebih berlimpah lagi. Oh, segala hal yang rusak bisa Engkau perbaiki Tuhan. Justru ini adalah saat-saat kami sedang di-restart, di-reset kembali Tuhan. Sehingga ketika kami keluar dari kepompong ini Tuhan, kami akan menjadi sesuatu metamorfosa, sesuatu yang lebih indah, lebih baik, lebih bermanfaat, lebih menjadi berkat, lebih bersinar
mendengar dalam kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama-sama diberkati oleh firman ini kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa dalam ibadah-ibadah GBI Rem berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, jangan lewatkan di tengah minggu ada ibadah online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 13. Di hari Minggu ada 2 kali ibadah online. Ibadah pertama pukul 7 dan ibadah kedua pukul 15. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 7000008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ke keluarga, teman, dan sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Persembahanku yang terbaik. Baik saudara, saya percaya saudara juga sudah diberkati lewat pelayanan Pastor Yonatan Prawira. Tetap berdoa dan berjaga-jaga. Doa adalah kendaraan kita, ingat, yang bisa menghantar kita sampai ke tempat di mana Allah kita berada. Percayalah, selama kita berdoa, amanlah hidup kita. Mari, kita akan akhiri ibadah ini, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami semua sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu lah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu, bahkan lewat pujian penyembahan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang mendatangkan kuasa Tuhan. Sehingga yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang lemah sudah dikuatkan, yang punya masalah, Tuhan Yesus sudah berikan jalan keluar. Tuhan Yesus sudah buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan yang tidak ada menjadi ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami akan akhiri ibadah ini dengan menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari arahkanlah mata hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin ketika saudara mendengar bahwa saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan, usaha toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, sekalipun kau kerjakan di rumah, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau minta dalam nama Bapa, Bapa akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Kematian Tuhan Yesus itu adalah anugerah untuk kita semua. Karena dengan darahnya kita diselamatkan, kita diampuni, kita disucikan dan dikuduskan oleh karena dosa-dosa kita. Maka dari itu jemaat Tuhan, mari kita bersama, mari kita menyembah Tuhan, mari kita bersyukur untuk segala kebaikannya. Cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands.
Wash me in your cleansing flood, and know I know your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling